أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama sama-sama kita muliakan Bapak Jamal Sohibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berhadir berkumpul di rumah Sohibul Bait ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita. Kemudian selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasuihul Ibad, nasihat untuk hamba, untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminata asyrata, maqalah perkataan nasihat yang ke-18. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini isi sabda Nabi, inna fi jam'il mal khamsata asya'a. Inna fi jam'il mal, sesungguhnya dalam mengumpulkan harta. Inna sesungguhnya, fi jam'il mal dalam mengumpulkan harta, khamsata asya, ada 5 perkara, minas sifatil mazmubah, yang termasuk daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi dalam mengumpulkan harta ya terdapat sifat-sifat yang tercela. 5 sifat yang tercela. Mana yang pertama? Yang pertama al-ana, kesusahan, kepayahan, al-zillah, kehinaan, wa husulil masyaqqah, dan adanya kesulitan fi jam'ihi, dalam mengumpulkan harta. Jadi dalam mencari harta, dalam mengumpulkan harta, ada 5 perkara yang tidak baik, ada 5 perkara yang tercela. Yang pertama, ketika orang itu menghimpunkan harta ya terdapat kepayahan, kecapean, kesulitan ya dalam mengumpulkan harta. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyuk, sibuk an zikrillah, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bi islahihi, dengan sebab membaguskan harta tadi. Ya, dengan sibuk kita membaguskan harta. Baguskan apa? Hartalah dunia. Ya. Jadi jauh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh, nggak dapat sholat 5 waktu, kadang-kadang sholat juga tapi bolong-bolong. Gara-gara apa? Gara-gara membaguskan harta tadi, membaguskan bisnis, membaguskan mobil, membaguskan rumah, harta semua itu, jabatan. Gara-gara itu ya sibuk, maksudnya lalai ya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa arti zikir yang khusus atau zikir yang umum ya. Sholat termasuk zikir tuh, sholat termasuk zikir. Ini kita mengaji, pengajian termasuk zikir, ya termasuk zikir. Jadi dalam mengumpulkan harta itu terjadilah sibuk, jauh, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab bi islahihi, dengan membaguskan harta tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal khauf, takut min salabihi, dari orang yang merampasnya.
Nah, kalau kita punya harta kan takut kena rampas secara paksa, atau bil ikhtilas, atau kena copet. Kenapa? Jadi pikiran kita fokus kepada harta aja itu. Mana harta bisa bertambah, aman, jangan dirampok orang, jangan ditipu orang, jangan dicopet orang. Jadi fokus ke harta, zikrillah tadi, zikir kepada Allah tadi udah jauh. Nah itu dia. Jadi yang ketiga, gara-gara menghimpunkan harta, takut ya dari kena rampas atau dicopet atau dicuri. Rumahnya dipagar, dikasih apa lagi kalau sekarang? Kamera. Nah, CCTV, kemudian tambah lagi muhtarisnya apa? Satpamnya, security-nya. Kemudian hartanya masuk dalam rumah, kemudian diberangkas lagi, dikunci lagi, yang tahu dia tahu kode-kodenya ya. Bangun tengah malam dia kan, harta punya. Nah itu dia, itu yang ketiga. Yang keempat, gara-gara menghimpunkan harta, wahtimalas mil bakhili nafsi, dia akan mendapat menyandang gelar orang yang bakhil ya, linafsihi, untuk dirinya. Kadang-kadang kalau orang yang bakhil, jangankan untuk orang lain, untuk diri pun nggak mau tuh. Kalau bisa dipres terus, bahaya, karena lama-lama sakit nanti. Kenapa dipres terus? Untuk diri aja, supaya dapat gizinya nggak mau dia, itu udah terlampau kali itu. Nah jadi orang yang menghimpunkan harta itu, dia dapat gelar, dapat nama al-bakhil, yang bakhil linafsihi, untuk dirinya. Kemudian yang kelima, wa mufaraqatus sholihin min ajlihi, dia berpisah, tidak kumpul dengan orang-orang soleh, min ajlihi, dari sebab mencari harta tadi. Dia nggak terpikir lagi, ya nggak terpikir lagi ngaji, nggak terpikir lagi kumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Pikirannya harta, 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 harta terus. Apa dilarang dalam Islam mencari harta? Tidak, malah disuruh. Ya, tapi kalau udah punya harta jangan mentok disimpan gitu aja. Nah, jangan simpan di, kalau kata orang, jangan simpan di hati mobilnya, tapi di garasi aja. Ya, kalau punya harta jangan simpan di hati, tapi di tangan. Nah, kayak genggam ini. Genggam, bila perlu buka, tutup lagi. Bila perlu buka untuk keperluan-keperluan agama Islam tadi. Disuruh, ya, disuruh orang Islam itu menjadi orang Islam yang kaya. Ya. Apa nggak ada orang Islam yang kaya? Banyak orang Islam yang kaya, banyak. Tapi orangnya kaya yang banyak, orang kaya Islam belum ada yang yang berani dermawan, itu jarang ada, bisa dikira. Ya, banyak orang Islam yang kaya, banyak, tapi yang nggak banyak yang berani untuk membela Islam, itu dia. Nah, habis. Kemudian wafi tabrikihi, dan dalam memisahkannya harta. Maksudnya apa? Harta itu disalurkan, dibelanjakan ala sabil khair, atas jalan kebaikan. Ya, ada khamsat asya juga, ada 5 perkara, minas sifatil mahmudah, dari sifat-sifat yang terpuji. Kalau tadi dalam menghimpun harta ada 5 sifat yang tidak terpuji. Kalau ini dalam mengeluarkan harta di jalan kebaikan, ada juga 5 sifat yang terpuji. Kalau tadi menghimpun harta tidak terpuji, 5. Ini dalam mengeluarkan harta terdapat 5 sifat yang terpuji. Mana yang pertama? Yang pertama rohatan nafs, tenangnya jiwa, tenangnya diri, badan. Min ta'bi tolabihi, dari mencari harta. Ya, dapat disalurkan, dapat lihat dulu keperluan diri,
keluarga, istri, anak-anak. Lebihnya simpan, lebih lagi salurkan. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, nggak terjadi apa? Penyesalan untuk kita. Ya, maksudnya kalau udah kita meninggal dunia, nggak bisa lagi apa? Berbuat baik artinya gitu. Nah itu dia. Yang pertama, dalam mengeluarkan harta di jalan kebaikan ada 5 perkara. Pertama, rohatan nafs, tenangnya diri, tenangnya jiwa, minta bitolabihi, dari capeknya mencari harta, dapat disalurkan, tenang pikiran. Kemudian yang kedua, wal faraq li zikrillah, lapang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kemudian wal inqita, memutuskan min hibzihi, dari menjaganya, dari menjaga harta. Jadi dalam menyalurkan harta jalan kebaikan, yang pertama tadi tenangnya diri, tenangnya badan, kemudian lapang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal amna, merasa aman min salibihi, dari orang yang merampok harta, wasarikihi, dan yang mencurinya. Tenanglah deh dari infakkan jalan kebaikan, ya, tenang pikirannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktisa bismil karim, dia mendapatkan lakop gelar orang yang dermawan. Nama harus gak sedekah, ya, suka berbuat baik. Dermawan kali bapak tuh, baik kali bapak itu, udah meninggal. Biasa kalau orang baik itu udah meninggal kan kita apa namanya, kehilangan, kecarian. Lagunya apa tuh, Sob? Romai Rama. Lagunya apa? Kehilangan kan? Kalau sudah tiada baru terasa. Bisa kehilangan. Very hafal ya. Itulah kalau orang baik udah nggak ada, meninggal, terasa gitu. Ya Allah, si Fulan itu. Kalau bakhil, nggak usah bahaya tuh, nggak usah dekati, bahaya kan. Nah, kemudian yang kelima, orang yang menyalurkan harta jalan kebaikan tadi, ya, wa musahabatas sholihin, dia bersahabat dengan orang-orang yang soleh, li firoqihi, untuk membelanjakan harta tadi. Kan beda mindset, cara berpikir orang menghimpunkan harta, ya, disimpan, nggak dikeluarkan, sama orang cari harta disimpan. Beda cara pikirnya itu. Ini yang bilang Nabi, ya, hadis Nabi, saya hanya menyampaikan. Qala ba'dul fusaha, berkata sebagian ahli fasih, ahli balaghah, apa katanya? Judur rojuli, pemurahnya seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki pemurah itu, yuhibbuhu, akan mendatangkan kecintaan, ila adadihi, sehingga lawan-lawannya pun, musuh-musuhnya pun, dia punya lawan, dia punya musuh, tapi dia dermawan, pemurah, tetap dicintai. Memandang apa? Memandang pemurahnya. Anturan diberi bahaya, nggak usah, di pemurah orangnya, gitulah bahasanya. Jadi pemurahnya seorang laki-laki, yuhibbuhu, dapat mendatangkan kasih sayang, ila adadadihi, sampai ke lawan-lawannya, sampai ke musuhnya, tetap dia dikasih sayang. Kenapa? Pemurahnya tadi. Musuhnya pun, lawannya pun nggak sembarangan membahayakan dia. Kenapa? Memandang pemurahnya tadi. Nah, kalau nggak ada sifat pemurah, nggak ada dipandang, udah wis. Nah, jarkeai gitu. Apa istilah bahasa Jawanya? Mengham. Terus, wabakhluhu,
atau wabakhluhu, orang yang bakhil, laki-laki yang pelit, ya baghduhu, akan dibenci ila auladihi, sampai anaknya pun benci. Jangankan orang lain, orang pelit, anaknya pun benci. Lu bapakku kok pelit kali, bapakku, apalagi menantunya, mertuaku kok. Jadi orang yang pelit, yang bakhil, jangankan orang lain, anak sendiri aja udah, nggak usah, bapakku payah. Atau menantunya, payah menantuku, apa mertuaku. Jadi orang bakhil dibenci ila auladihi, sampai anaknya pun membenci. Jangankan orang lain, anaknya, apalagi menantunya, ya nggak diapanya lah. Sedangkan anak kandung aja pelit, apalagi sama menantu. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ba'dul fusoha, dan berkata sebagian ahli fasih, khairul amwal, sebaik-baik harta, mastaraqqa khaira, mastaraqqa harron, sebaik-baik harta, mastaraqqa, seorang hamba itu menjadi merdeka. Sebaik-baik harta yang seorang hamba itu menjadi merdeka, bukan hamba harta terkungkung, dia nggak bisa menggunakan hartanya. Jadi punya harta merdeka kita, artinya menggunakan di jalan kebaikan. Jangan udah punya harta terkungkung jadi budak, nggak berani mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baik harta mastaraqqa harron, yaitu menjadikan merdeka orang yang budak. Maksudnya orang budak tadi menjadi merdeka dengan sebab harta. Lampor sup, kopi sup. Wa khairul a'mal, dan sebaik-baik amal, mastahaqqa syukron, sesuatu yang mendatangkan syukur. Jadi tadi sebaik-baik harta, hamba tadi jadi merdeka. Sebaik-baik amal, sesuatu yang mendatangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat harta syukur, alhamdulillah. Apa syukur-syukur gitu aja? Bukan. Lihat apa definisi syukur. Melaksanakan apa yang maunya Allah, bersyukur. Apa maunya Allah? Dalam kebaikan. Anak yatim perlu bantu. Ada janda-janda tua, bantu. Fakir miskin, bantu. Itu namanya syukur. Bukan syukur-syukur aja, bukan gitu. Maksudnya karunia yang Allah diberikan kepada kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai janda-janda tua aja boleh, janda muda. Istilahnya kan Pak, janda-janda tua ini kan udah 60 ke atas lah. Itu ya, betul lah. Jauh dari fitnah ya. Udah mau dia kan orang tua tak mau ngimpak kan. Yang bagus itu ya. Janda tua enggak mau. Teruskan. Wal maqalah tutasyata asrota, maqalah yang ke-19 an Sufyan as-Sauri rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. La yajtami'u, tidak terhimpun fi hadzal zaman, pada masa ini, li ahadin, kepada seseorang, malun, harta, wa indahu, dan di sisinya ada khamsu khisalin, ada 5 sifat, ai sifatin mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik. Itu di masa dia itu. Di masa siapa? Sufyan as-Sauri, apalagi masa kita, ya Allah. Jadi kata Sufyan as-Sauri, ini kalau nggak silap gurunya dari Imam Malik. Imam Malik mazhab, ada Pak Haji, apa mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Abu Hanifah. Imam Malik ini gurunya termasuk ini Sufyan as-Sauri. Kadang murid sama guru terkenal lagi murid. Imam Malik itu gurunya ini kalau nggak silap. Jadi kata Sufyan as-Sauri, tidak terhimpun pada zaman ini, pada masa dia itu,
li ahadin kepada seseorang harta illa melainkan wa indahu di sisi orang itu yang menghimpun harta khamsu khisolin ada 5 sifat, sifatin mazmumah, sifat yang tidak baik. Masa dia itu? Mana yang pertama? Yang pertama tulul amal. Bukan ain ya, amal, hamzah, panjang angan-angan. Kalau udah punya harta kan? Panjang angan-angannya. Udah dapat 1 mau 2, 2 mau 3. Gitu kata Nabi. Kata Nabi kalau ada umatku punya gunung emas, 1 gunung emas, dia mau kedua itu. Udah dapat 2 gunung emas, mau ketiga. Kapan kenyangnya? Nanti kau udah diantara orang ke liang lahat, menghadap kiblat, bantalnya tanah liat tuh baru puas. Nanti lo manusia punya 1 mau 2, 2 mau 3 terus. Jadi tidak terhimpun pada zaman ini kecuali di sisinya, di sisi orang itu ada khamsu khisal, ada 5 sifat, sifatin mazmumah, sifat yang tidak baik. Apa itu? Pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Apa panjang angan-angan? Tarakkubu ma yastab'idu husuluhu, sesuatu yang jauh payah husuluhu hasilnya. Jadi angan-angan itu sesuatu yang payahlah terjadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hirsun ghalibun. Hirsun itu tamak, serakah yang sangat kuat. Ya, fit dunia, dalam dunia. Nauzubillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya walakin khairukum man akhaza min hazihi wa hazihi. Kata Nabi, laisa khairukum, tidaklah baik di antara kamu man tarakat dunya, orang yang meninggalkan dunia lil akhirah, untuk mencari akhirat. Dunia ditinggalkannya untuk akhirat, ibadah aja. Ini nggak baik ini. Atau meninggalkan akhirat, cari dunia ibadah, nggak, ini nggak baik ini. Ya, dunia terus akhirat lupa, tidak baik. Akhirat terus dunia dilupakan, tidak baik. Walakin akan tetapi khairukum, orang yang baik di antara kamu, man akhoza, orang yang mengambil min hazihi, dari dunia, cari dunia karena masih hidup di dunia, wahazihi, dan cari bekal untuk akhirat, beramal. Itulah yang baik. Yang apa namanya Pak Haji? Pak Jamat? Seimbang dia. Apa bahasanya Bang Said? Balance. Oh, ini orang-orang kamu sedang nih. Cara pikirnya ke depannya. Gitu Pak Jamal ya. Dunia cari sama dia. Ya bisnis, tebar sana tebar sini. Bisnis apa yang cocok nih kira-kira? Ini orang-orang yang otaknya main nih. Oh sekarang orang suka makan, buka ayam penyet, buka mie Aceh, buka jajanan. Tapi tidak lupa juga ibadah. Nah itu paten orangnya. Dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami fit dunia, di dunia hasanah, kebaikan, bahagia dunia, wabil akhirah, di akhirat hasanah juga. Maksudnya masuk surga, jauh dari neraka. Jadi seimbang dia, dunia dapat, akhirat dapat. Yang nggak bagus kan dunia terus, ibadah pun lupa. Ya. Atau akhirat terus, dunianya kucar kacir, bahaya. Harus seimbang dia. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal matiyah, sebaik-baik kendaraan di dunia, ya, sebaik-baik kendaraan di dunia, partahiluha, kendarai olehmu akan kendaraan itu,
tuballighukum, yang akan menyampaikan kendaraan tadi, al-akhirah, akan akhirat. Jadi dunia ini sebaik-baik kendaraan, tunggangi, naiki, tapi untuk sampai ke akhirat. Nah, itu maksudnya. Itu kan dalam itu pengertiannya. Ya. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam yang hasil nanti dipanen di akhirat. Jadi kalau orang berakal itu, dunia ini bukan mentok tujuan, tapi hanya apa? Hanya persinggahan, tanam amal, tanam kebaikan. Ya, supaya nanti banyak amal-amal yang diperolehnya nanti di akhirat. Jadi rupanya dunia ini kendaraan ini. Kendaraan yang menyampaikan kita ke akhirat. Sebaik-baik dunia, sebaik-baik kendaraan dunia, sebaik-baik kendaraan yang ada di dunia yang menyampaikan kita ke akhirat. Nah, itu dia maksudnya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ad-dunya daru shadakin liman shadaqaha. Dunia ini negeri sedekah bagi orang yang mensedekahkannya. Imam Ali itu banyak ilmunya, Pak. Makanya kata Rasul kan, ana madinatul ilmi. Ana madinatul ilmi. Aku ini gudangnya ilmu. Aku ini kotanya ilmu, kata Rasulullah. Wa aliyun babuha. Sedangkan Ali pintunya. Makanya Imam Ali banyak ilmunya. Kemudian wadarun najah, dunia ini merupakan negeri keselamatan. Liman fahima anha, bagi orang yang paham anha tentang dunia. Jadi kalau orang hidup di dunia paham dia tentang kehidupan dunia, dia akan selamat dia nanti. Melihat zamannya udah kayak gini, pandai dia melihat zamannya. Oh, zamannya udah gini, udah pandai, udah bawa diri, udah pandai ya. Itu kalau orang udah paham melihat dunia, dia akan selamat. Wadarul ghina, dan rumah kaya, dunia ini rumah kaya, menjadi kekayaan. Liman tazawwada, bagi orang yang berbekal, ya, minha, dari dunia. Jadi rumah ini merupakan kekayaan bagi orang yang mencari bekal di dunia untuk akhirat. Itu maksudnya. Sebenarnya kan gini, kita ini kan bicara tentang akhirat. Kita kan di dunia nih. Nanti kita masuk alam barzah, masuk akhirat, dunia tinggal cerita juga. Oh, dulu gini. Cerita juga sana. Iya. Oh, gini dunia dulu. Kawan sama ini, bisnis ini. Jadi kita di dunia, ya kan? Menceritakan akhirat, menceritakan alam kubur, kan cerita itu. Nanti kita masuk alam kubur, alam akhirat, dunia tinggal cerita. Alam kubur kita jalani, alam akhirat akan kita jalani. Itu dia, berbalik dia. Makanya kalau orang yang orang yang pandai tadi menggunakan dunia untuk kendaraan untuk sampai ke akhirat. Kemudian orang yang orang yang paham tadi, dia akan selamat tentang dunia. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tadi, tidak terhimpun pada zaman ini bagi seorang harta, melainkan di sisinya ada 5 sifat yang tercela. Pertama tadi tulul amal, panjang angan-angan. Kedua, tamak. Ketiga ini wasyuhun syadidun, ai bakhilun muto', bakhil yang diikuti. Kalau bakhil cuma diri dia aja. Tapi kalau syuh, ini bahaya nih. Ngajak orang supaya bakhil. Nah, udah nggak usah, ngapain dikasih-kasih. Nah, itu ngajak itu. Kalau bakhil, diri dia bakhil, bakhilun. Tapi kalau wasyuh, nah itu bahaya itu. Udah dia bakhil, ngajak orang supaya bakhil. Itu yang bahaya. Nah, ai bakhilun muto', sedikitnya waro.
Apa itu waro? Waro itu ijtinabu syubhat, meninggalkan syubhat, khaufan karena takut, minal wuqu' dari terjatuh, bil muharramat dari yang haram itu dia. Kemudian yang kelima wanisyanul akhirah, lupa akhirat. Nah, jadi tidak terhimpun pada zaman ini, kata Sufyan Ats-Tsauri, bagi seorang yang mempunyai harta kecuali di sisinya ada lima sifat yang tidak baik tercela: panjang angan-angan, tamak yang diikuti, kemudian yang ketiga bakhil yang diikuti, kemudian tidak warok, kemudian lupa akhirat. Nah, ini dia. Nah, kita teruskan. Qala al-qail, berkata qail pensair, ya khatibid dunya, wahai orang yang meminang dunia. Di syair ini, ya khatibid dunya, wahai orang yang melamar dunia, ila nafsihi, untuk dirinya. Kenapa? Innalaha, sesungguhnya dunia itu, fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari, kholilan, banyak berganti kekasih. Ini majas ini. Wahai orang yang meminang dunia, wahai orang yang mengejar dunia, ila nafsi, untuk dirinya. Kenapa? Innalaha, sesungguhnya dunia itu, fi kulli yaum, pada tiap-tiap hari, kholilan, berganti kekasih. Bertukar-tukar. Punya mobil Avanza, baru keluar Innova, baru keluar lagi Pajero, keluar lagi Ava, terus gitu dah, berganti kekasih terus, nggak ada puasnya dunia nih. Nah, ini sebenarnya majas nih, banyak cara menafsirkannya. Wahai orang yang meminang dunia, melamar dunia untuk dirinya, sesungguhnya dunia itu tiap-tiap hari kholilan, berganti kekasih. Tastangkihu, dunia itu melamar al-ba'la, seorang laki-laki, waqad utiat, padahal dunia itu telah bahasa suami istri, telah dijimai, telah dikumpuli, telah disutubuhi. Dunia itu meminang seorang laki-laki, waqad utiat, padahal dunia itu telah dikumpuli laki-laki yang lain. Fi maudin akhar, pada tempat yang lain, badila, silih berganti. Itu pun kita kejar dunia. Ma akbalat dunia, alangkah menerimanya dunia, li khatibiha, bagi yang meminangnya. Ya, dunia menerima aja bagi yang meminangnya, bagi yang suka dunia. Ayo. Untuk apa? Li qatlihim, untuk membunuh mereka, kotilan satu persatu. Ma akbalat dunia, wahai sangat menerima dunia, li khatibiha, bagi yang meminangnya. Untuk apa? Li qatlihim, untuk dibunuh mereka, kotilan satu persatu. Ini sesungguhnya aku lama getarun, sungguh telah tertipu. Wa inal bala, sesungguhnya bala, ya'malu, akan menjalar, bijismi, dalam tubuhku, jisimku, kolilan sedikit demi sedikit. Ini majas ini lah. Jadi semampu saya lah Pak yang menjelaskannya. Majas ini. Nah, dulu sempat dikaji nih, sama almarhum Kiai Saiman, udah lama waktu mondok. Waktu belum berangkat ke Banten pun udah masih di Pasar 9. Jadi keterangan-keterangan surah-surahnya yang teringat saya lah ini. Udah lama kali. Masih sanawiyan tahliyah itu ada sekitar 25 tahun yang lalu. Masya Allah, masih naik seregar naik sepeda. Kita teruskan, tazawwadu, berbekalah kalian, lil maut, untuk menghadapi kematian, zadan, akan perbekalan. Faqad nada, maka sungguh telah menyeru, al-munadi, orang yang menyerumu, ar-rahil, maksudnya irkabu markabukum, kendarailah kendaraan kamu, wasiru, dan bergeraklah, fi thoriqil akhirah,
jalan menuju akhirat. Jadi pada hakikatnya sekarang kita ini apa? Bergerak menuju apa? Akhirat, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari umur kita makin bertambah apa berkurang? Berkurang. Dalam bilangan kan bertambah, dalam hakikatnya berkurang. Ya Allah. Nah. Kita teruskan Pak ya. Wal maqalatul ashrun, maqalah yang ke-20 an Hatim Al-Asom. Ini wali Allah. Mesti ingat cerita Al-Hatim, Bang Said. Nah, peka. Padahal tidak peka ini. Ada seorang perempuan nanya kan, tiba-tiba nggak tahan dia buang angin, berot. Kan malu perempuan tadi, merah mukanya. Apa tadi kata Hatim? Oh, berarti bapak ini nggak dengar. Nah, jadi gembira. Makanya digelar orang, dilakop orang Hatim Al-Asom, Hatim yang peka. Padahal bukan peka, menyelamatkan perempuan ini supaya nggak malu. Jadi an Hatim Al-Asom, dari Hatim Al-Asom rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berkata Hatim Al-Asom, al-ajalah, apa ajalah? Al-isra, buru-buru, fil umur, dalam beberapa perkara, minasyaitan, itu dari setan. Jadi buru-buru ya, tergesa-gesa dalam suatu perkara, minasyaitan, itu daripada syaitan, illa, melainkan fi khamsi mawadhi, kecuali dalam 5 tempat. Ini kalau buru-buru itu termasuk dari setan, kecuali 5 tempat ini bukan termasuk dari setan. Fa'innaha, maka sesungguhnya al-ajalah, buru-buru, piha, pada 5 tempat ini, min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang pertama? Yang buru-buru tapi bukan dari setan, it'amud dhaif, memberi makan tamu. Ini kan buru-buru ya, bukan dari setan, termasuk apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Quraisy walaupun keras, hidup di padang pasir, tapi kalau untuk tamu itu nomor 1 menghormati orang itu, memuliakan, walaupun keras, kasar tabiatnya, tapi kalau untuk tamu orang itu nomor 1 memuliakannya. Lihat aja kan, kalau orang itu ngidangkan kambing itu untuk berapa orang itu, nasinya, wah ayo, Masya Allah. Itu orang Arab, walaupun kasar keras. Itulah kelebihannya. Jadi yang pertama, it'amud dhaif, memberi makan tamu, bima la yatakallafu, dengan apa-apa yang la yatakallafu, tidak memberatkan, indal mudhif, bagi yang punya rumah. Nggak bisa susu, kopi ya Pak, nggak bisa kopi, teh manis, nggak bisa teh manis, air putih, nyuguhkannya senyum. Ketimbang susu, nyujukannya apa namanya, ngasihnya nggak enak, tapi minum pun nggak enak tuh minumnya. Atau sampai kapan pulangnya ya? Wow, itu udah ngeri kali tuh. Walaupun saudara itu, mentang-mentang kita pergi jauh ke Jakarta, tempat kita di Medan, ada saudara dari pihak mama ini, baru sampai lagi, kapan pulang? Ya Allah ya Robbi. Jakarta itu nggak boleh ya? Ya Allah. Padahal nyarinya udah hujan panas, itu Jakarta itu lulu gua. Kadang-kadang kita nanya alamat, kadang-kadang mana katanya, kalau entah kemana-mana. Ya Allah. Nah. Jadi tergesa-gesa tapi bukan dari setan, tapi dari sunnah Rasulullah SAW. It'amud dhaif, memberi makan tamu, bima la yatakallafu, dengan sesuatu yang tidak memberatkan, indal mudhif, bagi yang punya rumah. Ya tamu pun tahu diri juga lah, jangan mentang-mentang tamu dihormati, seenaknya tahu diri juga tamu. Gitu ya. Jadi it'amud dhaif, memberi makan tamu, iza nazala, apabila nazala ad-dhaif, singgah
Fi manzilihi, di rumahnya. Ingat Pak, manzil kan rumah. Baitun rumah, manzil rumah, darun rumah. Jadi ketika tamu singgah ke rumah kita, buru-buru kasih hidangkan apa yang ada yang tidak memberatkan diri kita. Ya nanti manis itu sama roti udah silakan. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahu al-muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar, akhrajahu al-Baihaqi. Ya Allah. Man at'ama akhahu, barang siapa memberi makan akhahu, saudaranya, al-muslim, yang muslim, syahwatahu, keinginannya, dia tahu nih, ini kawan ini suka sate nih umpama, ya, dijamui sate, ini umpama aja, haramahullahu ta'ala, Allah haramkan orang tadi yang menjamu tadi, ala nar, atas neraka. Oh, tamu ini kesukaannya, kalau nggak aku lupa ini nih, kita belikan, senang dia, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Oh, ini suka durian ini. Umpama tadi ya, nggak memberatkan ya. Allah haramkan dari api neraka. Ya Allah. Sebentar. Tukang panggang. Oh, masya Allah. Makanya nggak di rumah Ustaz. Makan sendiri nggak dikira kok sendiri. Iya, sendiri nggak dikira. Oh, maksudnya makan nggak di rumah, di warung. Ngajak gitu, neraktir, nggak apa-apa. Sama, nggak mesti di rumah. Kan rumah makan juga, rumah sendiri nggak apa-apa. Jangan nanti ngajak makan, rupanya BM. Oh, enggak. Awak sering diajak Ustaz tahlil aja. Tahlil sering, jarang kalau makan enak jarang ya. Jarang. 2 hari kemudian baru. Tahlil sering lah. Mana? Ketahuan kan lagi. Tahlil juga. Ketahuan kan. Oh iya belum. Teruskan ya. Jadi barang siapa memberi makan saudara yang muslim, syahwatahu, keinginannya, tahu dia, oh ini kawan suka ini nih, haramahullahu ta'ala, Allah haramkan kepada orang itu, ala nar, atas api neraka. Kan enak ya, kok jauh dari neraka. Itu apa? Amal apa? Waktu di dunia kan beramal supaya akhirat nanti selamat kita, itu maksudnya. Jadi beramal itu bukan hanya sholat aja, bukan baca Quran, bukan apa lagi, puasa, amal-amal baik lah banyak yang menyampaikan kita ke surga. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW bersabda, man at'ama akhahu, barang siapa memberi makan akhahu, saudaranya, minal khubzi, daripada roti, kalau kita nasi lah, hatta yushbi'ahu, sehingga saudaranya tadi kenyang, wasaqahu, dan dia beri minum, minal ma', dari air, hatta yurwiyahu, sehingga orang itu merasa puas, ba'uda, jauhlah orang tadi, minan nar, dari api neraka, sab'a khanadik, akan 7 jurang. Jadi kalau kita memberi makan saudara kita kenyang, kita kasih minum puas, ya, Allah jauhkan dari neraka 7 khanadik. Apa khanadik? Jurang. Wa kullu khandakin, tiap-tiap 1 jurang, masiratu sab'ati amin, jarak perjalanan 700 tahun. Ya Allah. Akhirat. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Salah kita. Kalau kata Nek Guru Suman, saya ingat Pak, dari muridnya Ustaz Alamsah. Saya kan ngaji Ustaz Alamsah. Ustaz Alamsah ngaji sama Nek Guru Suman. Nek Guru Suman ngaji sama Tuan Tohir terus. Apa kata Nek Guru Suman? Dia udah dia ngajar di rumahnya ngasih makan Pak. Jamu lah, kayak Pak Alim Bang Said. Dia ngajar, ngasih makan.
Apa kata Nek Guru Suman? Kalau ada aja sebutir yang kalian makan, aku ikhlas. Inilah yang akan mengantarkan aku surga nanti katanya. Sebutir aja kalau ikhlas. Makanya kalau guru-guru tembung itu, kalau dari guru Nek Guru Suman rata-rata kalau habis ngaji makan itu. Kalau tamu dua kan hebat ya. Hebat. Kayak Tuanku Soleh yang ada di rumah makan Minang itu. Itu zaman Belanda pernah ditanggung sama Nek Guru Suman itu. Iya. Tinggal sama Nek Guru Suman. Apa kata Nek Guru Suman? Semenjak Tuan Soleh itu tinggal di rumahku, makanan itu katanya meriah aja. Ikan, habis-habisan ikan. Tadi dari mana nggak tahu dia. Semenjak dia nampung apa namanya? Tuan tadi, di rumah tadi. Tuan Soleh tadi. Kemudian datang Belanda, nyerang Indonesia, dipanggil pulang ke Padang, balik kayak biasa lagi, nggak beriah lagi makanan tadi, ikan tadi, itu karomah tadi, karomah Tuan Soleh tadi. Ada gambarnya. Gambarnya supaya apa ya terus dekat dari itu. Dikasih lah dari Mana-mana ada yang sekali. Iya, tiap rumah makan ada. Dari rumah orang tua kira-kira 3 kilo lah. Alhamdulillah sempat juga ziarah hari itu. Sama Ustaz Alam Sah. Terus ke Pariaman kan, Burhanuddin. Nggak lama sakit berat sudah meninggal kan. Jadi sempat ada apalah kenangan sama Ustaz Alam Sah. Ustaz Alam Sah guru kita, Ustaz Azra'i guru kita, Kiai Seman guru kita, Ustaz Haji Oka Masuk guru kita, udah meninggal semua. Nah, itu udah meninggal merasa kecarian kita. Nah, kemudian kalau Ustaz Alam Sah, Ustaz Azra'i termasuk meninggal muda Pak, meninggal muda. Nama aslinya Dawat. Kalau Kiai Seman itu termasuk muda itu, yang nggak berumur kan Ustaz Mas'ud. Teruskan sekali lagi. Kemudian yang kedua, yang tadi kan buru-buru bukan dari setan. Biasa kalau buru-buru dari setan, kecuali 5. Termasuk sunnah Rasulullah. Pertama, buru-buru memberi makan tamu. Yang kedua, buru-buru termasuk sunnah Rasulullah wa tajhizil mait, menyegerakan mayit, maksudnya bil ghusli dimandikan, wa takfin dikafankan, wassolati alaih disolatkan atasnya, wa dafni dan menguburkan. Buru-buru ini tapi termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna awwala ma yujaza al-mu'minu ba'da mautihi ayyaghfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Sesungguhnya awal yang dibalas orang mukmin setelah kematiannya ayyaghfara, bahwa diampuni, li jami'i man, bagi seluruh orang yang tabi'a, mengiringi janazatahu, jenazahnya. Jadi kalau ada orang beriman, betul-betul beriman, dia meninggal dunia, ya, diiringi jenazahnya, ini orang mengiringi diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Kesolehan tadi. Makanya nggak salah lah kalau ada orang yang soleh, kita iringkan jenazahnya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebalikan cuma Kebalikannya ya lepasnya apa, misalnya jenazah itu lepas fardu kifayah aja, menyegerakan supaya cepat ditanam aja, nggak ada fadilahnya. Nggak kena juga kita nggak kena kita kena dosa, nggak lepas fardu kifayahnya. Kalau tadi dia punya orang kelebihan, orang beriman, orang soleh, itu plusnya kita diampuni. Di samping fardu kifayah selesai, dikebumikan, pahala dapat. Tapi kalau orang yang tadi kata Bapak, udah fardu kifayah selesai, nggak dapat apa-apa kita. Nah, ini ambulannya punya apa ini? Punya apa istilahnya? Punya umat, punya, ya ada kepentingan lah. Kalau orang soleh diantarkan kan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata rajulun," apabila mati seorang laki-laki, apabila wafat seorang laki-laki, laki-laki itu min ahlil jannah, dari ahli surga, maksudnya orang soleh. Istahyallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla merasa malu, ya, ayu azaba, untuk menyiksa man hamalahu, orang yang memikulnya, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengiringinya, wa man sholla alaih, dan orang yang mensolatkan atasnya. Kayak tadi juga, kok ini lebih luasnya. Apabila meninggal seorang laki-laki yang beriman, ahli surga, Allah merasa malu. Istilah malu ini nggak disiksa lah. Allah merasa malu untuk mengazab orang yang memikulnya, orang yang mengiringinya, orang yang mensolatkannya. Artinya dapat apa? Dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, disegerakan cepat, tapi bukan dari setan. Wa tazwijul banat, segera menikahkan anak perempuan, iza balagot, apabila sampai umurnya. Jadi anak perempuan kira-kira udah pas, nggak ada kegiatan yang dikejar, pendidikan, ada mantu yang pas, udah kawinkan. Pertimbangan tidak kawin sendiri bahaya. Itu bukan dari setan, kawinkan, nikahnya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man zawwaja bintan, barang siapa menikahkan anak perempuannya, tawajjahullahu yaumal qiyamah tajal muluk, Allah akan beri mahkota orang tua tadi dengan mahkota raja-raja. Kenapa? Dijaga anaknya sampai nauzubillah terjadi enggak. Itu yang ketiga. Yang keempat, buru-buru, wa qada'ud dain, membayar hutang, buru-buru. Karena hutang enak ini, bayar apa ya? Udah ada pun, nanti aja lah, bahaya nih. Apalagi kita niat hutang nggak niat bayar, bahaya nih. Berdosa, apalagi meninggal berdosa kita hutang, di hati kita nggak usah dibayar, bahaya nih kalau dia nggak ada umur. Tapi kalau dia hutang, niat bayar, tapi nggak ada, payah kali. Nah, ini lain bicara ya, nggak apa-apa. Itu makanya kata orang, hutang enak, bayarnya apa? Payah. Dari mana tuh kemarin? Hanya kita berhutang, kita nggak sanggup membayar. Meninggal kita, bagaimana hutangnya? Allah lihat nawaitunya. Dia mau niat bayar, tapi nggak bisa tadi. Ya. Enggak. Sangguplah bayarnya. Tapi ada niat bayar ya. Iya. Nah, lain hukumnya. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda memang nggak mau bayar. Nah, Allah kan pandang hatinya sih. Jatuh ke ahli waris. Ahli waris. Ya. Jadi kalau seandainya ahli warisnya tidak berminat, Penting udah dikasih tahu. Ada tanda-tandanya, bukti-buktinya. mestinya kan itu nih meninggal berhutang. Ahli waris kita tidak mau membayar gitu istilahnya. Oke. Nah, kan biasa gini kalau meninggal kan, kata-kata aja. Nah, nanti setelah 3 hari datanglah orang yang punya utang-utang kepada mayat ini dengan membawa bukti lah. Itu makanya perlu bukti utang-utangnya ini, catatannya. Kalau nggak tadi kata Bang Ilham nggak mau ahli warisnya, biasanya kok buat-buat katanya. Kalau seandainya memang ada buktinya itu, ahli warisnya bukti tidak sanggup untuk membayar, itu gimana? Apakah ahli warisnya tanggung jawab berdosa atau pengisian apa? Nanti kan bisa dibicarakan lagi kok pikirnya itu. Nggak langsung mentok selesai gitu aja. Ada keluarga, ada kayak mana bagusnya solusinya. Tapi dengan yang namanya Rasulullah sendiri nggak mau berkata warga orang yang utang meninggal itu gimana? Nggak menyolatkan. Makanya itu jadi Makanya berat berarti kan? berat memang. Makanya kalau soal utang piutang ini berat antara sama hak hamba Allah.
hak sama manusia itu berat. Tapi kalau kita punya dosa kepada Allah, tobat udah selesai. Tapi kalau sama manusia, hablum minnas itu yang berat. Makanya jangan sembarangan hutang ini. Jadi kemudian lagi ya Malim, misalnya kita contoh hutang, meninggal kita, sama ahli waris lupa kita mengingatkan. Masanya kita ada hutang. Karena orang yang apa yang kita hutangi nggak tahu juga kita udah meninggal gitu. Ya. Itu nanti dia apalah tentang fikihnya utang piutang tadi kayak mana. Masalah hutangnya nggak ada. Iya, tetap di Iya, jelaskan. Iya. Itu makanya. Main utang. Jadi Malim kalau memang utang di bank itu kan sudah diasuransi kan, meninggal yang minta jadi diputihkan lagi. Oh itu maaf Pak, nggak apa belum sampai itu saya berat. Kalau masalah bank tadi belum Karena gitu. rata-rata PNS ini udah semua. Maksudnya kalau udah meninggal habis gitu ya. Utang terus gitu. Utang itu maksudnya Putih. selesai gitu. Iya kan? Iyalah. Kita minjam, asuransi kan tuh. Oke, jadi apabila nanti meninggal yang bersangkutan, utang selesai. Oke, itu udah aman lah. Udah aman. Aman. Cuman nanti kan dikaji lagi dalam pikirnya gimana itu. Karena itu bersangkutan sama negara itu. Iya. Negara menjamin. Cuman nanti kalau dalam Ini mau cepat apa? Bagus. Enggak teringat. Nah, tadi kan utang selesai, itu wajib bayar. Ini serius Pak. cuman apa namanya dalam pikirnya ini kan diatur lagi tuh. Masalah hutang ngeri. Iya. Makanya pelajarannya kita hati-hati lah masa utang piutang ini. Kalau dosa kita kepada Allah udah tobat minta ampun, tapi kalau sesama hamba ini yang berat utang piutang ini. Makanya ketika Nabi mau menyolatkan apakah orang ini punya utang, ada ya Rasulullah, nggak mau Nabi. Yang mau nyolot. Nggak mau, sehingga dibayar dulu. Saking beratnya punya utang. Kalau tadi kata Pak Guru dibahas tentang fikih itu nanti secara mendalam. Ini kan tadi kita Iya, iya. sampingnya kan Kalau ada utang, asuransi ya. kita lepas. Iya, Pak. Asuransi kita lepas lah. Kan ada menjamin. Iya, asuransi kan gitu. Yang kita masalahnya antara saya dengan Pak Guru lah umpama. Nah ini yang susah. Perorangan. Dia perorangan. Ada Pak meninggal diingatkan Iya. apabila ada hutang. Nah, ya, perlu diingatkan. Kalau kamu mengingatkan berarti nggak salah si jenazah lah. Iya lah. Aja gampang aja. Susahnya kayak Intinya kalau kita hutang betul hutang itu kalau orang berhutang betul-betul perlu itu. Kalau nggak mau ngutang nggak mau dia. Nah dengan niat ya harus niat bayar. Tapi toh nggak ada umur, tapi niat masih mau bayar, nah Allah ampuni nanti, Allah maafkan. Kenapa? Dia mau bayar, Nggak sanggup. tapi nggak sanggup meninggal dunia. Kecuali emang niat dari awal nggak mau bayar, itu bahaya lain lagi. Nantilah di akhirat nanti. Takutnya diperhitung. Nah itu dia. Utang di perjudian itu gimana Bu? Enggak, itu nggak dibahas lagi Bang. Udah judi aja udah nggak boleh, apalagi utang itu judi. Nggak boleh. Nggak bisa. Iya. Mas Pak, itu sahamnya lagi. Itu nggak dibahas. Kalau mau lima Iya. Sama-sama masuk neraka. memberi juga kena memberi juga. Judinya juga masuk neraka malah ngutangnya. Maksudnya yang 7 jurang tadi. Dosa dari ini satu lagi. Satu lagi ya. Nah, satu lagi. Yang terakhir, yang segera buru-buru, ya sunnah Rasulullah, bukan dari setan. Wat taubatu, taubat minazambi, daripada dosa. Buru-buru lah itu. Jangan ditunggu-tunggu. Kenapa? Waktu ajal kita nggak tahu. Ya buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu ketika posisi kita dalam tobat meninggal dunia kan husnul khotimah, ketimbang ditunggu-tunggu. Nah, lama lagi kok meninggal, lama lagi kok aku masih muda, masih kuat, rupanya gym game. Kan ada orang pikir gitu kan, masih muda, nantilah tobat, udah umur 60 ke atas. udah kawin baru anak baru tobat. Nah, padahal nggak sampai umur tua meninggal dunia. Nah, itu dia. Nah, dia akan datang makalah yang ke-21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا علما رزقنا فهما. اللهم زدنا علما رزقنا فهما. اللهم زدنا علما رزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Segera kan enggak? Bang Ilhamnya ada aja. Enggak, dia segera kan kabel dayahnya itu. Enggak bang. Asalnya koi yang kuat, kok kan, bukan kok. Yang koi yang kuat, Allah kan Allah. Mari. Koi yang kuat. Saya kok, koi kayak kok, yang kuat itu Allah kan Allah.